Program yang mercusuar dahulukan kemanfaatan, tapi bukan tidak boleh membuat program yang berbiaya besar, bukan tidak boleh, asal manfaatnya besar. Itu yang paling penting. Dan mengingatkan bahwa yang kita kelola ini bukan uang kita pribadi, tapi uang masyarakat. Ibu ini ya komennya Bu terkait DIPA ini Bu. Boleh Bu, DIPA hari ini Bu. Ya, terkait penyerahan DIPA ada dua yang diserahkan ya, dokumen pelaksanaan anggaran kementerian lembaga atau yang biasa kita sebut daftar isian pelaksanaan anggaran, itu diserahkan kepada satuan kerja pemerintah pusat yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian diserahkan juga buku daftar alokasi transfer dan dana desa, itu yang diserahkan kepada kepala daerah. Ini sebagai peran dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang betul-betul harus mengawal bagaimana kebijakan fiskal dapat diimplementasikan secara baik. Dan salah satunya tadi Pak Gubernur sudah secara langsung memberikan arahan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana program-program itu dibuat untuk lebih besar kemanfaatan masyarakat. DIPA tahun ini seperti apa Bu? Apa lebih besar dari tahun lalu atau lebih kecil? Untuk DIPA yang diserahkan kepada Satuan Kerja Kementerian Lembaga besarnya turun dari tahun yang lalu, selaras dengan defisit APBN yang saat ini kan harus kembali kepada 3%, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tahun sebelumnya pada masa pandemi kan diperkenankan untuk di atas 3%. Sehingga ketika defisit itu harus 3%, maka porsi belanjanya harus disesuaikan kembali sesuai dengan UMS. Berapa persen penurunannya dari tahun lalu? Sekitar 1,9%. Sedangkan alokasi transfer ke daerah dan alokasi transfer dan dana desa mengalami peningkatan sekitar 2,4% di DAU dan di DAK. Ini di DAU dan di DPH. Ini bisa dimaklumi karena dana alokasi itu kan sebagian untuk belanja pegawai ya, untuk gaji, dan gaji kan menyesuaikan jumlah aparat pusat, aparat daerah yang ASN daerah, sehingga jumlahnya pasti akan meningkat di setiap tahun. Ada imbauannya Bu di 2023 itu kabarnya harus lebih waspada tuh. Ya, 2023 lebih waspada karena kita kan sekarang sudah harus menjaga dampak dari konflik global, konflik geopolitik juga, masalah Ukraina dan sebagainya yang sedikit berpengaruh kepada masalah pangan Indonesia. Untuk itu maka krisis yang di 2020 sampai 2021 yang kita masih ada di permasalahan pandemi COVID, sekarang harus sudah mulai memikirkan dampak global yang salah satunya adalah masalah ketahanan pangan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.